فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas hadis Buraidah radhiyallahu anhu, al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Hadis ini faedah terpentingnya tentang apa? Hendak ya Raihan, tentang orang yang meninggalkan salat hukumnya kafir. Baik. Orang yang meninggalkan salat hukumnya kafir, dan inilah pendapat yang rajih dari khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Dan kemarin telah kita bahas, ikhwan, bahwasanya makna faman tarakaha, siapa saja meninggalkan salat, maka meninggalkan salat ini masuk di dalamnya meninggalkan satu salat, dua salat, mayoritas salat, atau bahkan keseluruhan salat apalagi. Nah, lalu hukumnya bagaimana seorang yang meninggalkan seperti itu? Setelah kita rinci kemarin, kalau meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya, maka jelas hukumnya apa ini? Khuzaimah kafir. Sepakat semua ulama. Baik. Kemudian meninggalkan salat setelah dia diperintah. Orang meninggalkan salat, kemudian dipanggil oleh hakim, dipanggil oleh mahkamah, suruh salat tapi tetap dia menolak. Ini kondisi imtina', kondisi menolak untuk menunaikan salat setelah dipanggil oleh hakim. Maka hukumnya juga apa ini? Indaga raga kafir, jelas. Karena apa? Imtina'. Di sini dihukumi kafir zahir wal batin, murtad jadinya, karena sudah dimintai taubat oleh penguasa, oleh hakim, oleh mahkamah yang berwenang. Disuruh untuk salat kok masih enggan untuk salat, berarti dia lebih memilih mati dibandingkan menunaikan salat, menunjukkan dia telah murtad. Nah, tinggal kondisi yang ketiga, di mana seseorang meninggalkan salat karena malas, terkadang salat, terkadang tidak. Nah, dalam kondisi dia belum dimintai oleh hakim, belum dipanggil. Bagaimana keadaan banyak manusia di negeri-negeri yang ada? Kadang salat, kadang tidak. Bagaimana yang rajih tentang hal ini? Indaka syukran. Maka yang seperti ini dihukumi kafir secara batin, tapi masih kategori muslim secara zahir. Jadi disikapi seperti mensikapi orang-orang munafikin. Dan ini tarjih dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dengan ya kan tergabungkan dalil-dalil yang ada, dan murih dalam artian seorang dalam mensikapinya, kita tahu orang yang meninggalkan salat hukumnya kafir.
Taib. Tapi untuk menegakkan hukum had, mengatakan dia murtad, keluar dari Islam, taib, beda ikhwan. Ahkamur riddah yang menetapkan fulan murtad, ini apa? Kembalinya ke hakim. Karena para ulama mengatakan yang meninggalkan salat yaitu sebelum ditegakkan hukum padanya bahwasanya dia murtad kemudian dihukum mati, maka harus apa? Istitabah, dimintai tobat, dipanggil, dimintai tobat untuk engkau salat. Tobatnya kan jelas, dia menyadari kesalahannya kemudian segera menunaikan salat. Tapi ketika dia imtina, menolak untuk itu, maka disitulah hakim menjatuhkan hukuman riddah padanya dan menjalankan hadis man baddala dinahu faqtuluh. Siapa saja yang mengubah agamanya maka dihukum mati. Baik, wallahu taala a'lam. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya, akhwan. Babul amri bittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kaifiyatis shalah. Dan tanbih penting sebelum kita lanjutkan berkaitan masalah kufurnya orang yang meninggalkan salat, ikhwan. Sekali lagi khilaf sangat kuat. Maka ketika seorang menguatkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat karena malas itu hukumnya kafir, tidak boleh kemudian dia menghukumi pendapat lain atau ulama lain yang menyatakan bahwasanya yang meninggalkan salat karena malas belum sampai tingkatan kafir, tapi dia terjatuh dalam dosa besar. Tidak boleh dihukumi sebagai murji'ah. Selama mereka, yaitu yang menyatakan tidak kafirnya ini, bukan karena amalan itu tidak masuk dalam cakupan iman, tapi karena melihat dalil-dalil kemudian mereka pahami belum sampai tingkatan kafir, sehingga hadis ini tiba kepada makna kufur asghar. Demikian pula sebaliknya, pihak yang merajihkan bahwasanya yang meninggalkan salat karena malas hukumnya belum sampai kafir, maka tidak boleh dia kemudian menghukumi saudaranya yang merajihkan bahwasanya meninggalkan salat karena malas hukumnya kafir sebagai khawarij, selama saudaranya ini tidak meyakini bahwasanya pelaku dosa besar itu keluar dari Islam. Ini penting, kawan, karena terkadang dalam khilaf seorang tidak beradab dengan adab khilaf, sehingga sembarangan menghukumi mukhalif dengan hawa nafsunya, menghukumi pihak yang berseberangan pendapat dengannya, padahal khilaf sangat kuat, khilaf muktabar di kalangan para ulama semenjak dahulu. Dan dalil-dalilnya memang kuat, taib antara kedua belah pihak. Siapa yang ingin merujuk tentang hal ini, juga adillah mukhalif, dalil-dalil pihak yang mengatakan belum sampai tingkatan kafir. Kalau seorang membaca dari sisi itu, terkadang dia akan melihat, kayaknya ini kuat. Karena butuh seorang punya kekuatan untuk mentarjih. Di antara rujukan yang paling mudah, yaitu Mausu'ah Ahkamis Shalawatil Khams. Ini kitab 18 jilid tentang hukum salat, 18 jilid, satu pembahasan tentang hukum-hukum salat. Di situ lengkap dengan dengan dalil-dalil masing-masing pihak dan bantahannya. Tapi bantahan untuk pihak yang mengatakan kafir juga, untuk pihak yang mengatakan tidak kafir, bantahan dari pihak lain bagaimana? Itu diantara rujukan yang dekat dan lengkap. Wallahu ta'ala a'lam.
Qala babul amri bittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kaifiyatis shalah. Bab perintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara salat. Setelah kita ketahui pentingnya salat dan bahayanya meninggalkan salat, akhwan, maka di sini dalam menunaikan perintah untuk menegakkan salat tidak akan bisa terwujud kalau kita tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara salat. Maka perhatikan hadis ini yang padanya perintah untuk kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menunaikan salat. Tata caranya bagaimana? Qala al-mu'allif wafaqahu Allah taala an Malik bin al-Huwairits radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sallu kama ra'aitumuni usalli wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum thumma liya'ummakum akbarukum. Rawahul Bukhari wa Muslim wa lafdhu lil Bukhari. Ini sekilas cukup panjang dibandingkan hadis-hadis yang lain, karena memang pada kalimat-kalimat yang sangat penting untuk penuntut ilmu menghafalnya. Karena hadis ini termasuk hadis pokok dalam pembahasan salat dan juga hadis pokok dalam pembahasan tentang wajibnya azan, juga pembahasan pokok tentang masalah berjamaah. Dan sebelum kita masuk pada makna hadis, pada hadis ini ada kisah, kawan, yaitu Malik bin al-Huwairits menuturkan kepada kita bahwasanya beliau bersama dengan rombongan para pemuda mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqamna indahu 20 lailah. Kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu. Makanya Imam Bukhari dan yang lain juga memasukkan hadis ini dalam bab masalah rihlah dalam menuntut ilmu. Untuk rihlah, melakukan perjalanan menuntut ilmu. Nah, Malik bin al-Huwairits bersama rombongan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di amal wufud, di tahun datangnya rombongan-rombongan ke Madinah. Tahun keberapa itu amul wufud, yang dikenal dengan amul wufud, tahun datangnya rombongan-rombongan ke Madinah. Indah Abdurrahman Munah, tahun ke-9 Hijriyah. Ahsan. Taib amul wufud tahun ke-9 Hijriyah. Dan datangnya Malik bin al-Huwairits dikatakan oleh para syurahul hadis yaitu sebelum perang Tabuk. Nah, karena perang Tabuk juga tahun ke-9. Faqamna indahu 20 lailah. Kami tinggal di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 hari. Kemudian setelah 20 hari ini Nabi melihat rombongan para pemuda ini sudah kelihatan kangen dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan tempat tinggalnya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan izin mereka untuk pulang. Nah, kemudian diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya hadis ini yang kemudian disampaikan oleh Malik bin Huwairits sampai ke kita. Dari kisah ini, kawan, kita ketahui di antara faedah yang sangat jelas yaitu tentang masalah apa? Barakatul ilmi, keberkahan ilmu. Jadi belajar itu yang menjadi patokan bukan hanya sekedar lama atau singkat. Di sana terkadang ada yang singkat belajar tapi mampu mengumpulkan sesuatu yang banyak. Tapi di sisi yang lain ada yang lama belajar tapi
tidak mendapatkan apa-apa. Walaupun pada asalnya sesuai dengan lamanya belajar akan semakin banyak apa yang dia dapat. Ini pada asalnya. Tapi ada kondisi keluar dari hukum asal ini tatkala apa? Tidak diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama tapi tidak membuahkan hasil. Baik. Maka perhatikan pada kisah Malik bin Al-Huwairits 20 hari ya kawan. Tapi dia bisa mengambil ilmu dan apa yang dia ambil bisa disampaikan. Walaupun tentunya ilmu dalam 20 hari tentunya tidak sama seperti yang diambil oleh Abu Hurairah dalam 4 tahun. Tidak sama dengan ilmu yang didapat oleh Abu Bakar yang menyertai Nabi semenjak awal Islam. Tapi di sini akhwan, apa yang telah diambil oleh Malik bin Al-Huwairits beliau sampaikan. Barakah. Nah, satu ini sampai kepada kita berapa pahala yang beliau dapat. Baik. Maka jangan seseorang kemudian apa? Bermalas-malasan akhwan dalam upaya menyampaikan ilmu, menebarkan ilmu, dan sebelum itu semua dalam upaya mencari ilmu. Minta keberkahan pada ilmu yang kita cari dan kita dapat. Nabi SAW membimbingkan kepada Malik bin Al-Huwairits dan rombongannya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini kalimat pertama. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis ini akan merupakan hadis pokok tentang wajibnya mengikuti Nabi SAW dalam tata cara salat secara umum. Baik. Kemudian perintah dalam sallu kama ra'aitumuni usalli, apakah menunjukkan bahwasanya semua yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berarti wajib? Maka jawabannya tidak. Karena kita ketahui dari tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hal-hal yang sifatnya rukun, ada hal yang sifatnya wajib, ada hal yang sifatnya mustahab. Makanya berarti perintah salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat yang wajib. Nah, maka kalian diperintahkan wajib, dan yang sunnah maka itu perintah yang sifatnya sunnah. Demikian maksud hadis. Tapi secara asalnya kita dituntut untuk apa? Salat, mengupayakan sebisa mungkin persis dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka faedah kedua dari hadis ini, akhwan, hadis ini merupakan dorongan bagi kita untuk mempelajari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saat ini kita tidak melihat beliau, tapi bagaimana kita menunaikannya? Menunaikannya dengan mempelajari hadis-hadis beliau. Bimbingan para ulama berkaitan dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka pahami dari hadis-hadis yang ada. Dan pengajaran salat, pengajaran yang sangat penting. Sebagaimana dalam hadits Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aslama ar-rajulu minna 'allamahu as-salat. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada seorang di antara kami masuk Islam, maka Nabi segera ajari salat. Nabi segera mengajari salat. Maka perkara salat kalian harus perhatikan, jangan sampai salatnya sembarangan. Belajar harus tahu, oh ini bersedekap, aku bersedekap yang betul bagaimana, bukan hanya sekedar asal ngikut, asal niru. Harus betul-betul tahu, oh aku bersedekapnya dengan cara pertama, dengan cara kedua, dengan cara ketiga misalnya, dan seterusnya. Dia ingat ilmu tentang hal tersebut. Kemudian berkaitan dengan perintah ini, ikhwan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka perintah tersebut
dibawa kepada perintah yang sifatnya wajib pada hal-hal di dalam salat yang sifatnya rukun dan sifatnya wajib. Apa bedanya antara rukun dan wajib di dalam salat, akhwan? Rukun di dalam salat yaitu suatu gerakan atau bacaan di dalam salat yang apabila seorang meninggalkannya maka tidak diberi uzur kecuali harus mendatangkannya. Jadi tidak ada uzur karena lupa, dia harus mendatangkannya. Seperti rukun berupa bacaan Al-Fatihah atau takbiratul ihram. Lupa takbiratul ihram, dia buru-buru. Imamnya sudah rukuk, dia buru-buru langsung ngikut rukuk saja tanpa takbiratul ihram dalam posisi berdiri. Ini tidak sah salatnya. Ini harus diperhatikan, ini yang suka yang suka telat. Takbiratul ihram harus dia baca takbir itu dalam posisi tegak, baru kemudian dia bergerak rukuk. Dan betul, karena ini takbir untuk masuk salat, jadi jangan korbankan takbiratul ihram demi hanya ingin mengejar rukuk bersama imam. Tenang, takbir yang bagus, takbiratul ihram, karena ini kunci masuk menuju salat. Kalau enggak mendatangkan takbiratul ihram maka tidak sah salatnya. Karena ini yang pertama kali, berarti harus mengulangi dari takbiratul ihram lagi. Demikian pula Al-Fatihah rukun, Al-Qiyam berdiri ini rukun. Pada salat fardu bagi imam. Rukuk rukun, sujud rukun, i'tidal rukun. Kemudian duduk di antara dua sujud rukun, dan tasyahud akhir. Adapun yang sifatnya wajib dalam salat maksudnya adalah sesuatu yang harus dia tunaikan di dalam salat, tapi seandainya dia lupa maka cukup dengan sujud sahwi. Beda dengan rukun, kalau lupa dia wajib mendatangkannya, kemudian nanti di akhir melakukan sujud sahwi. Tapi kalau wajib di dalam salat, kalau lupa dia cukup nanti sujud sahwi di akhir salat. Di antara kewajiban dalam salat misalnya bacaan rukuk, bacaan sujud, bacaan takbiratul intiqal. Jadi bedakan, rukuknya rukun, tapi bacaannya apa, Abdullah? Hukumnya wajib. Rukuknya rukun, tapi bacaan ketika rukuk hukumnya wajib. Bedakan. Sehingga ketika seorang sudah rukuk tapi dia ngelamun, dia tidak baca bacaan apa saja, tidak baca apa-apa, kemudian langsung sami Allahu liman hamidah, berarti kondisi rukuknya dia tidak baca bacaan rukuk, maka meninggalkan kewajiban. Kalau karena lupa maka dia cukup mengganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau karena menyengaja, para ulama mengatakan batal salatnya karena menyengaja meninggalkan kewajiban, berarti dia telah salat dengan selain salat yang diperintahkan, maka tidak sah. Jadi ini untuk kewajiban, kalau dia tinggalkan tanpa sengaja cukup diganti sujud sahwi. Kewajiban yang lain seperti tasyahud awal. Tasyahud awal hukumnya wajib. Ketika dia berdiri di rakaat kedua lupa tasyahud awal, maka nanti diganti dengan sujud sahwi. Demikian pula takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Adapun yang mustahabban yaitu bacaan atau kaifiyah di dalam salat yang sifatnya penyempurna. Ketika dia tunaikan maka semakin menambah kebagusan salat. Ketika dia
tidak melakukannya bukan karena membenci perkara itu, maka tidak mengapa. Seperti misalnya kaifiyah, seseorang bersedekah kemudian membaca surat setelah Al-Fatihah, membaca doa istiftah, ini hukumnya sunnah. Baik. Jadi hadis sallu kama ra'aitumuni usalli tidak berarti karena diperintahkan untuk sama seperti Nabi semuanya menjadi wajib, tidak. Perinciannya tadi apa? Kemudian kalimat kedua, wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila telah hadir waktu salat, maka salah seorang di antara kalian hendaknya mengumandangkan azan untuk kalian. Baik. Pada kalimat ini ikhwan menunjukkan perintah untuk mengumandangkan azan kapan saja telah hadir waktu salat. Baik. Dan azan telah kita lewati dulu, termasuk di antara syiar dari syiar-syiar kaum muslimin. Yang azan, ikhwan, para ulama mengatakan jika azan itu dilakukan di waktu hadar, yaitu azan tersebut dikumandangkan ketika seorang mukim seperti kita ini mengumandangkan azan di masjid-masjid, kemudian kaum muslimin mengumandangkan azan di masjid-masjid mereka, maka azan tersebut memiliki 3 fungsi. Azan yang dikumandangkan di saat kaum muslimin mukim, dikumandangkan di negeri-negeri, di tempat-tempat pemukiman kaum muslimin, maka azan ini memiliki berapa fungsi? 3 fungsi. Yang pertama, ikhwan, yaitu berkaitan dengan wazifatul waqti. Memiliki apa? Fungsi untuk memberitahu waktu. Kenapa? Di antara fungsi azan yang paling utama adalah al-i'lam bidukhulil waqti. Memberitahu kaum muslimin tentang masuknya waktu salat. Baik. Sehingga kaum muslimin tahu sudah masuk waktu agar mereka bersegera menuju salat yang berkewajiban berjamaah, dan bahkan yang ada di rumah pun tahu untuk mereka menunaikan salat-salat mereka, seperti para wanita dan orang-orang yang sakit. Fungsi yang kedua, ikhwan, berkaitan dengan wazifatus shalah itu sendiri. Fungsi kaitannya dengan salat, yaitu maksudnya azan sebagai dakwah ilal ijtima' li fi'liha. Azan itu adalah seruan untuk apa? Untuk kaum muslimin berkumpul demi menunaikan salat. Baik, jadi tadi fungsi pertama untuk memberitahu kaum muslimin tentang masuknya waktu. Yang kedua, panggilan untuk kaum muslimin berkumpul menunaikan salat. Dan ini sangat jelas pada makna hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan pada pertemuan yang lalu tentang makna hayya 'alas shalah ini telah kita berikan tanbih. Maknanya apa, Hudzaifah? Hathithan. Ay sari'an, yaitu datanglah dengan bersegera, bergegas. Datanglah dengan bergegas. Hathithan, datanglah dengan bergegas, bersegera, tidak menunda-nunda, tidak berlambat-lambat. Dan bukan berarti makna bergegas itu seorang terburu-buru, tidak. Bergegas itu ya bersegera, tanpa sampai tingkatan berburu-buru sampai lari-lari, tidak, karena ini dilarang. Tapi bersegera yang dituntut di sini bersegera dalam keadaan tetap menjaga ketenangan. Alaikum bis sakinati wal waqar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian tugas yang ketiga atau fungsi yang ketiga dari azan yaitu izharu syiaril Islam wa ta'rifu bi anna ad-dara daru Islam, untuk menampakkan syiar Islam dan memberitahu bahwasanya negeri itu adalah negeri kaum muslimin. Makanya Nabi kalau mau menyerang suatu negeri, beliau berusaha mendengar azan di negeri itu ada atau tidak. Kalau tidak ada azan maka digempur. Kalau ada azan maka Nabi tidak jadi menggempur. Ini azan di pemukiman kaum muslimin yang distilahkan fil hadar. Adapun azan ketika safar, azan ketika safar atau azan pada sholat-sholat yang kita ketinggalan, itu tetap disyariatkan azan. Seorang misalnya dia ketiduran bersama rombongan atau dia bersama rombongan safar, kemudian berhenti di satu tempat untuk menunaikan azan, maka itu juga disyariatkan azan. Ini yang dimaksud dengan azan bis safar, azan ketika safar bersama rombongannya. Maka ini hanya ada satu fungsi saja, yaitu berkaitan dengan sholatnya, yaitu untuk memberitahu jamaah bahwasanya sholat mau ditegakkan. Baik. Ini berkaitan dengan fungsi utama azan. Maka dalam hadis wa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum, ini mengisyaratkan satu fungsi, yaitu berkaitan dengan apabila telah tiba waktu salat. Azan yaitu fungsi, di antara fungsinya adalah untuk memberitahu kaum muslimin tentang masuknya waktu salat. Faedah kedua dari hadis ini menunjukkan bahwasanya azan hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan falyu'adzin lakum ahadukum, kumandangkanlah azan untuk kalian oleh salah seorang di antara kalian. Tidak disuruh azan semua, tapi salah seorang saja di antara kalian. Menunjukkan perintahnya sifatnya fardu kifayah. Faedah ketiga, akhwan, bahwasanya muadzin tidak boleh azan sampai betul-betul dia yakin masuknya waktu sholat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan wa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Maka muadzin harus memastikan waktu sudah masuk kemudian dia azan. Adapun kalimat ketiga dari hadis tsumma liya'ummakum akbarukum, kemudian hendaknya orang yang paling tua di antara kalian mengimami kalian. Maka di sini dalil tentang tentang disyariatkannya salat berjamaah walaupun dalam kondisi safar. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kalimat-kalimat ini ketika Malik bin Al-Huwairits mau pulang. Taib, ketika beliau mau pulang, maka berarti perintah ini berlaku ketika beliau dalam perjalanan maupun ketika telah sampai di kampungnya. Intinya, ketika hadir waktu sholat azan. Demikian pula ketika mau salat berjamaah, maka hendaknya salah satu di antara kalian untuk menjadi imam. Baik, maka jelas hadis ini menjadi dalil tentang dituntutnya untuk menunaikan salat berjamaah. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan salatul jamaah wajibatun 'alal musafirin kama hiya wajibatun 'alal muqimin. Salat berjamaah itu wajib atas orang-orang yang musafir sebagaimana itu wajib juga pada orang yang mukim.
Ketika seorang ikhwan safar bersama tangannya 2 orang, 3 orang, maka mereka wajib untuk berjamaah. Wajib untuk berjamaah. Baik. Tidak boleh kemudian mereka salat sendiri-sendiri. Ini penting karena terkadang seorang memahami ketika safar sebagai uzur untuk tidak mendatangi jamaah berarti tidak dituntut berjamaah. Bukan itu maksudnya. Mereka memang diberi uzur untuk tidak mendatangi jamaah pada salat salat ratibah, yaitu salat yang ditegakkan di masjid-masjid jami'. Ketika mereka safar di perjalanan dikumandangkan azan, tidak dituntut untuk berhenti kemudian menunaikan salat berjamaah bersama kaum muslimin. Tapi boleh mereka meneruskan perjalanan sampai di tempat atau sampai pada satu tempat yang mereka berhenti kemudian mau menunaikan salat dengan catatan mereka berjamaah sesama musafir. Maka di sini pentingnya ikhwan seorang ketika safar bersama dengan dengan rufqah, bersama dengan teman, bersama dengan rombongan, tidak safar sendirian. Lalu bagaimana kondisi seorang yang safar sendirian? Maka seorang yang safar sendirian hendaknya ketika tiba waktu salat untuk bisa dia berhenti di masjid-masjid yang di situ ditegakkan jamaah, karena dia tidak punya teman, ya kan? Tidak punya teman, mau mendirikan jamaah dengan siapa? Tidak bisa. Maka pilihannya dia hendaknya berhenti bergabung bersama jamaah kaum muslimin. Itu lebih selamat baginya dan lebih utama baginya. Kenapa? Karena dia tidak terluput darinya keutamaan berjamaah. Baik. Dan dalilnya jelas dalam hadis ini karena Malik bin Huwairits dan rombongannya diberi petuah-petuah dan bimbingan Nabi ini ketika mereka mau pulang dalam keadaan safar. Baik. Ini bagi musafir yang dalam perjalanan maka jelas akhwan untuk mereka berjamaah bersama rombongannya. Adapun seorang musafir yang nazil, seorang musafir yang turun atau tiba di suatu tempat, maka sepantasnya untuk tetap dia berusaha memenuhi panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia tetap berjamaah bersama kaum muslimin. Faedah berikutnya dari kalimat terakhir ini, tsumma liya'ummakum akbarukum, yaitu bimbingan dalam memilih siapa yang paling berhak menjadi imam. Baik, bahwasanya al-kabir yang paling tua itu yang berhak menjadi imam yang dipilih dalam hadis ini. Baik. Dan bagaimana mensinkronkan hadis ini dengan bimbingan Nabi di hadis yang lain, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, mengimami suatu kaum orang yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran. Jawabannya akhwan, karena Malik bin Huwairits dan rombongannya ini rombongan yang ilmunya sepadan, karena mereka sama-sama bareng berangkat kepada Nabi SAW menuntut ilmu 20 hari kemudian pulang. Sehingga Nabi tahu kadar keilmuan mereka, tahu kadar hafalan mereka. Bahwasanya mereka sepadan, maka yang menjadi acuan saat itu ketika sepadan hafalannya, sepadan kefakihannya, sepadan tentang ilmunya berkaitan dengan sunnah dan syariat, maka kembali kepada umur. Tayyib, yang menjadi penentu ketika itu adalah umur. Siapa yang lebih tua itulah yang mengimami. Tayyib.
Ini juga menunjukkan ikhwan bahwasanya tuanya umur ketika kondisi sepadan pada hal-hal keutamaan ini memiliki apa? Memiliki nilai lebih. Makanya seorang yang lebih muda hendaknya menghormati yang lebih tua apabila mereka berteman sesama penuntut ilmu. Sama-sama penuntut ilmu untuk menghormati temannya yang lebih tua umurnya darinya. Baik. Wallahu ta'ala alam. Ini sebagian faedah dari hadis Malik ibn al-Huwairits, dan sebenarnya masih sangat banyak faedah dari hadis ini ikhwan. Kita cukupi apa yang telah kita ambil tadi. Walhamdulillahirabbil alamin.